Selamat pagi adik-adik. Apa kabar di pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Tentunya orang semua di pagi hari ini, di minggu yang pertama di bulan Februari, dengan tubuh yang sehat kuat yang hanya berasal daripada Tuhan. Sehingga di pagi hari ini orang semua bisa beribadah sekolah minggu. Dan saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Namun sebelum itu, atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Nasaretum Minting akan membacakan nama adik-adik yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Dari tanggal 31 Januari sampai tanggal 7 Februari. Baiklah adik-adik, Inci akan membacakan nama anak-anak yang berhari ulang tahun dari tanggal 31 Januari sampai dengan 7 Februari atau sepanjang minggu ini. Yang pertama, anak Jayden Dilan Widuhung, usia 2 tahun, tanggal 1 Februari 2021, kolom 21. Kedua, anak Gisela Q. Sucauman, usia 8 tahun, tanggal 2 Februari 2021, kolom 5. Anak Calvin Lia, usia 8 tahun, 2 Februari 2021, kolom 11. Anak Shalom Fairi Kumendong, usia 8 tahun, tanggal 2 Februari 2021, kolom 7. Dan anak Jayden Sam Miguel Maringka, usia 7 tahun, tanggal 4 Februari 2021, kolom 15. Dan yang terakhir, anak Evander A. Lantang, usia yang kedua tahun, pada tanggal 4 Februari 2021, kolom 16. Untuk itu, kami atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Nasaretum Minting mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk ke-6 adik yang sudah Encik bacakan tadi. Tuhan Yesus memberkati, berkat sehat, berkat kuat, panjang umur akan ditambahkan Tuhan kepada adik-adik yang namanya sudah dibacakan. Tuhan Yesus pasti memberkati adik-adik. Dan kita sambut dengan menyanyi selamat ulang tahun. Mari adik-adik semua berdiri, kita menyanyi selamat ulang tahun. Ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi adik-adik. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, selamat panjang umur dan bahagia. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Masih dalam posisi berdiri, orang semua dengan sukacita iman bernyanyi lagu Semua yang Gembira Selalu Gembira.
Semua yang gembira selalu gembira, semua yang gembira selalu senang, melompat, menari, bersuka, bernyanyi, la 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 la. Sekali lagi adik-adik terus bernyanyi lagu semua yang gembira. Semua yang gembira selalu gembira, semua yang gembira selalu senang, melompat, menari, bersuka, bernyanyi, la 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 la. Ya adik-adik masih memuji nama Tuhan. Terang semua bernyanyi lagu Shake Your Hand, Haleluya. Gunakan tangan dan kaki kita untuk memuji nama Tuhan, badan kita untuk memuji nama Tuhan. Orang bernyanyi sama-sama lagu Shake Your Hand, Haleluya. Shake your hand, hallelujah. Shake your hand, hallelujah. Shake your hand, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your shoulder, hallelujah. Shake your shoulder, hallelujah. Shake your shoulder, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. Shake your body, hallelujah. In the name of the Lord. Clap your hand, tepuk tangan. Clap your hand, hallelujah. Clap your hand, hallelujah. Clap your hand, hallelujah. In the name of the Lord. Shake your hand, hallelujah. Shake your shoulder, hallelujah. Shake your body, hallelujah. In the name of the Lord. Nah adik-adik kita masih memuji nama Tuhan. Orang semua bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, saatnya kita akan membuka ibadah kita. Masih dalam posisi berdiri, jangan ada yang bermain. Siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Dalam sikap berdoa, terang semua bernyanyi lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya adik-adik, kita akan buka ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa. Semua dalam sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena walaupun dari rumah kami masing-masing bersama dengan semua guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja, kami boleh
memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus lewat ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami. Dari permulaan sampai akhirnya kami percaya akan jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum torang mau dengar cerita dan membaca firman Tuhan di pagi hari ini, torang mau berdoa dan torang angkat satu pujian yang berkata, Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu setia pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, dan setiap pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Setiap pantang mundur. Adik-adik dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Tuhan Yesus masih beri lagi kami kesempatan untuk boleh beribadah. Bahkan di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bermohon kuat kuasa Roh Kudus mengurapi kami ketika firman Tuhan akan disampaikan. Sehingga kami boleh duduk manis dan sopan, mendengar cerita firman Tuhan dan dapat mengerti ketika firman Tuhan disampaikan bagi kami. Demikian juga dengan Inci Stevi Belandina Talumingan yang akan membawakan cerita di pagi hari ini. Kami bermohon Tuhan Yesus memberkati dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga dia dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Yesus, baik kami yang berada di rumah gereja maupun yang berada di rumah, di pagi hari ini kami semua sudah siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan pembacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Nah, sekali lagi ambil Alkitab, cepat-cepat buka. Kejadian berarti perjanjian lama. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Terakhir Inci Epi baca Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain,
marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dan sekarang kita akan belajar bersama-sama ayat hafalan kita di minggu pagi hari ini. Dan akan disampaikan, diajarkan oleh Encik Vicky. Kepada Encik Vicky dipersilakan. Baiklah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menghafal ayat hafalan yang terdapat dalam Kejadian 11 ayat 7a dan 8a. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 7a dan 8a. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 7a dan 8a. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 7a dan 8a. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Nah, adik-adik yang dikasih diberkati Tuhan, bagaimana tuh ayat hafalan tadi? Mudah toh? Nah, kiranya di minggu yang berjalan ini masih yang mungkin belum terlalu hafal, orang hafal terus. Toh? Nah, adik-adik yang dikasih diberkati Tuhan, Inci Epi mau tanya, apa yang akan torang nilai ketika torang punya seorang teman, dia ini adik-adik hebat, dia pintar, dia kaya. Tapi anak ini adik-adik punya satu kebiasaan, ketika teman-temannya atau siapapun yang bercerita, misalnya Inci kasih contoh, dia teman ini ceritakan begini, hey kita ada sepatu baru, kasihan kita ada bacilengan, kalau kita beli sepatu baru. Maka anak yang hebat dan pintar ini serta kaya akan bilang begini, cuma le sepatu murahan, kalau kita sepatu ini mahal sekali, tapi mama ada beli di luar negeri. Ketika ada temannya yang lain bercerita misalnya, hey kita pakai baju kasihan, tapi baju Natal ya gagah toh dia. Cuma le murah, kalau kita pakai baju memang mahal, DP merek terkenal. Begitulah adik-adik
ini teman kita ini yang hebat dan kaya serta pintar ini selalu punya kebiasaan kalau bercerita selalu dia bilang kalau kita punya paling bagus, kita punya paling hebat. Nah adik-adik maka apa ya akan orang bilang? Ini teman ini bersikap seperti apa? Orang bilang, jam pertama dia kak sombong, sadiki-sadiki kita. Nah adik-adik yang dikasih diberkati Tuhan, tadi orang sudah dengar bersama-sama video yang sudah diputarkan dan pembacaan kita terdapat dalam Kejadian 11 ayat 1-9 tentang Menara Babel. Adik-adik siapa yang gak kenal cerita ini? Dari orang masih kecil sampai mungkin orang di kelas besar, di anak sekolah minggu, orang kenal sekali cerita tentang Menara Babel. Nah adik-adik di Alkitab dikatakan bahwa dulu seluruh bumi ini hanya punya satu bahasa dan satu logat. Maka dorang tinggal di satu tempat. Tetapi dorang baku panggil, mari orang berangkat. Mereka menuju ke timur dan di sana adik-adik dorang jumpai ada satu tempat yang sangat rata. Biasakan orang kalau bikin rumah atau apapun di tempat yang tong suka cari yang rata. Maka di situ adik-adik dorang tinggal di tanah yang rata, di tanah sinear. Nah adik-adik ketika dorang menetap di situ, lagi enak-enak mungkin dong mulai membangun. Dorang baku atur, bagaimana Jo? Kalau orang buat batu bata, kalau orang bilang sekarang tela Kang. Nah, adik-adik bayangkan saat itu ternyata bukan nanti dunia sekarang ini. Tuh batu bata, dari zaman dulu dorang so pintar. Dorang pakai hebatan sampai pintar, dorang pakai, dorang bilang banyak orang ambil tanah liat, tanah liling, kalau dorang bikin batu bata. Nah adik-adik, kalau orang lihat bagus toh dorang. Hebat, dorang bikin batu bata. Tetapi kalau orang lihat adik-adik di ayat 5 dikatakan begini. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia dan berfirman. Kalau boleh Tuhan bilang, Torah mau kasih kacau tuh bahasa. Supaya itu menara yang dorang kata bilang mau bikin sampai di langit tinggi sekali. Mau tak berhenti. Adik-adik, kapa? Orang lihat bagus, dorang ada bikin batu bata untuk bikin menara yang sangat tinggi. Seharusnya kan Tuhan bangga. Tapi adik-adik, kenapa Tuhan harus memberhentikan dorang pembuatan menara? Karena menara yang dorang bikin itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Orang zaman itu boleh pintar bikin batu bata. Dorang boleh bikin menara yang tinggi, tapi bukan itu yang Tuhan suruh pada orang. Oleh sebab itu adik-adik, Tuhan turun dan membuat bahasa mereka menjadi kacau. Sehingga apa yang dorang rencanakan itu tidak jadi. Nah sekarang orang lihat, tadi Icepi bilang apa sebab Tuhan tidak berkenan dorang bikin menara. Karena adik-adik, orang lihat ya, di ayat 4 dikatakan begini. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Selalu bicara kita toh. Kemudian apa dorang bilang? Dan marilah kita cari muka supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi kota itu dorang yang pintar, dorang bisa bangun menara yang tinggi bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi dorang bikin itu untuk cari muka, cari nama. Dan itu yang Tuhan tidak berkenan. Sehingga adik-adik Tuhan harus turun ke dunia pada saat itu mengacau balaukan bahasa mereka. Sehingga apa yang terjadi? Kalau Inci Epi misalnya bercerita orang sambung bela lama-lama kan orang baku marah. Seperti itulah sehingga orang mulai apa? Terserak. Mulai tapi mana baku cocok kita. Semua pindah. Sehingga adik-adik mulai saat itu manusia yang tadinya tinggal di satu tempat, mereka terserak di tempat-tempat yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Supaya apa? Ketika dorang mulai terserak, mulai mereka berpindah tempat, di situ juga dorang bisa apa adik-adik? Bisa berkembang dan mereka bisa menjadi saksi Tuhan. Nah itu cara Tuhan yang luar biasa. Dengan bahasa-bahasa mereka yang berbeda, mereka itu pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah cerita kita di pagi hari ini mau ajar pada orang semua bahwa ketika kita lakukan sesuatu,
kita harus melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun orang pintar, orang hebat, tapi apa yang orang lakukan itu tidak menjadi berkat bagi orang lain, itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua, ketika orang lakukan hal yang baik, jangan pernah orang bekeng itu untuk mencari orang penama baik. Ada orang berbuat baik supaya dia dipuji. Ada orang berbuat baik supaya dia disenangi orang lain. Nah, tapi firman Tuhan mengajar kalau orang lakukan sesuatu itu bukan untuk cari orang penama. Bukan supaya orang dipuji. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, tujuan kita adalah apa? Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Oh, seperti itu. Dan kalaupun orang punya talenta, satu orang anak hebat, anak pintar, orang kaya, mari orang pakai itu untuk menolong orang lain. Orang pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga sejak orang dari kecil, orang ini bisa menjadi saksi Tuhan. Sama dengan tuh orang-orang yang terserak, orang yang pindah ke daerah-daerah yang lain. Mungkin di sana orang bisa ceritakan bagaimana orang punya rencana yang hebat untuk mendirikan menara tapi digagalkan oleh Tuhan. Nah, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Makanya Torah harus saling menghormati orang-orang lain dengan bahasa yang berbeda, dengan kekayaan yang Torah ada yang kaya, miskin, hebat, orang tidak kurang hebat, orang pintar, orang tidak terlalu pintar, orang pakai itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, demikian cerita kita di pagi hari ini. Kiranya di sepanjang minggu yang berjalan ini, bahkan dalam kehidupan kita selanjutnya, jangan pernah orang merasa sombong untuk apapun yang kita miliki di hidup ini. Jangan pernah orang melakukan kebaikan untuk cari orang penama supaya orang dipuji. Tapi kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebagaimana firman tadi mengajarkan kepada kita bahwa segala bangsa di dunia dikasihi diberkati oleh Tuhan, maka saat ini kita menyanyi sama-sama, Yesus cinta segala bangsa. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Merah, kuning, putih, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Merah, kuning, putih, hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Nah, adik yang dikasih Tuhan, dalam hidup kita banyak sekali berkat yang Tuhan berikan. Orang sehat, sampai orang tua boleh bekerja. Maka saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan berdoa syafaat. Walaupun Enci Epi tidak melihat apa yang adik-adik lakukan di rumah, tapi kita semua percaya, walaupun Enci dan Ungku sekolah minggu tidak melihat karena ada di gereja, tapi Tuhan Yesus selalu melihat apa yang kita lakukan.
Untuk itu mari kita duduk dengan tertib, ambil sikap berdoa, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami boleh menyanyi bersama memuji nama Tuhan. Bahkan kami juga sudah belajar dari firman-Mu yang mengingatkan kepada kami semua, ketika kami punya kepintaran, talenta, kami harus pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami melakukan kebaikan demi kebaikan dalam hidup ini, tidak kami lakukan untuk mencari muka, untuk mencari nama supaya kami dipuji. Tetapi ketika kami melakukan kebaikan, maka nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan juga menolong kami agar supaya dalam hidup ini kami selalu mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami mau berbicara, kami mau berbuat, apapun yang kami pikirkan, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk menjadi pelaku firman, baik kami anak-anak, orang tua, guru sekolah minggu, atau siapapun yang boleh mendengarkan ibadah kami di saat ini. Terima kasih Tuhan, banyak berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sehat kuat, mama, papa, oma, opa boleh bekerja, maka pagi ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan yang sudah terkumpul, untuk boleh menunjang pelayanan anak yang ada di jemaat kami, wilayah maupun di sinode. Ajar kami untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kami di kayu salib. Berkati mama, papa, oma, opa dalam tugas kerja mereka. Diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dalam mendidik membesarkan kami. Jadikan kami anak-anak yang mengasihi orang tua kami, yang taat. Sehingga Tuhan, sejak kecil kami boleh menjadi anak-anak yang akan membawa sukacita dimanapun kami pergi dan berada. Kami semua anak-anak punya harapan, cita-cita ke depan. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, kami tidak boleh bersekolah di sekolah kami masing-masing. Tapi pembelajaran yang kami terima lewat daring maupun luring, biar kiranya itu akan memberikan kami kepintaran. Sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang bagi anak-anak kami. Anak-anak sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai kolom 29. Biar lawatan kasih sayang Tuhan akan terus menyertai mereka. Menjauhkan kami semua dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Keenam, teman kami yang namanya sudah tadi dibacakan, yang berulang tahun di minggu yang berjalan ini. Kami mohon Tuhan Yesus memberikan mereka umur panjang. Karena setiap anak sejak dari kandungan sudah punya rencana yang indah yang sudah Tuhan tetapkan. Biar mama papa orang tua baptis akan menghentar anak-anak ini untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Memberkati kami juga guru sekolah minggu maupun komisi anak yang ada di Jemaat Nazaret Tuminting. Berikan sehati, sepikir bagi kami semua untuk terus melayani dengan penuh sukacita. Untuk kami tidak pernah meninggalkan pelayanan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh mengakhiri pertandingan dengan baik, dengan melaksanakan tugas pelayanan kami di tahun pelayanan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Encik Vine selaku penatua anak, Tuhan terus memberkati. Biar kesehatan, kekuatan Tuhan terus anugerahkan bagi dia, sukacita melayani. Diberkati dalam tugas pekerjaan sebagai seorang abdi negara, dalam tugas tanggung jawab sebagai ibu maupun sebagai istri, Tuhan terus memberkati. Tuhan memberkati juga Kak Aif, Ino, juga para kostor yang dengan sukacita iman terus senantiasa menunjang pelayanan komisi anak. Diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka masing-masing sebagai pribadi, anak muda juga Tuhan Yesus terus memberkati mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar kiranya Tuhan pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu. Bencana alam yang terjadi di sana sini juga Tuhan boleh kami lewati oleh karena pertolongan Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang mencintai alam ciptaan kami sehingga kami akan menjaganya untuk tetap bersih. Mulai hal yang terkecil yang boleh kami lakukan dalam hidup kami. Minggu yang berjalan ini Tuhan terus menolong kami.
agar supaya kami boleh melangkah, tampil beda sebagai anak-anak Tuhan yang akan memuliakan nama Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita menyanyi dengan penuh sukacita, tentu dalam sikap berdiri, bila iblis menggodaku. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Ya, mana tuh sikap beda masing-masing ya di rumah. Sekali lagi teman-teman dengan sukacita. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi aku berani tampil beda ya. Aku berani tampil beda. Ya. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih bagi adik-adik yang ada di rumah, kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu kita lipat tangan kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari yang penuh sukacita ini kami bersyukur berterima kasih karena di mana Tuhan sudah bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal bahkan pun berakhirnya dengan tidak kurang sesuatu apapun. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan berpisah dari tempat ini, tapi kami bermohon Tuhan pimpin setiap langkah jejak kami. Tibahkan kami Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing dengan selamat yang berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Ini doa kami di pagi hari ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. 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 Ya, silakan duduk adik-adik, ibadah kita telah selesai. Ya adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan segala baik. Tentunya itu semua atas berkat penyertaan Tuhan Yesus. Dan engkau mewakili seluruh teman-teman komisi, pelayan anak, jemaat, Gemim Nasaretu Minting, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada enci-enci yang telah melayani kita di pagi hari ini. Terlebih khusus kepada Enci Epi yang telah membawakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Enci Epi tidak masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tapi adik-adik bisa mengerti, bahkan bisa melakukan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Dan tentunya Enci Epi kiranya selalu diberkati Tuhan dalam keluarga dan juga dalam pelayanan. Berterima kasih kepada Enci Anda, Enci Vicky, Enci Eni, dan juga kepada Enci Penatua Vinekelikis, bahkan Engku Ino, Kak Aif, serta Kostor yang telah menyediakan tempat untuk kita beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa adik-adik, minggu depan ada ibadah sekolah minggu.
spesial Hari Kasih Sayang tanggal 14 Februari 2021. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom. Damai di hati. Dah, jumpa lagi. Muah.